Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirnawati Talib dengan NPM 022 722 11038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengendalian internal, penerapan prinsip-prinsip good governance, dan kompetensi manajerial terhadap kinerja manajerial. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk memiliki sistem pengolahan yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan organisasi adalah kinerja manajerial yang mencerminkan kemampuan manajerial dan dalam mengelola sumber daya yang mengambil keputusan strategis. Kinerja manajerial dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah pengendalian internal, penerapan good governance, serta kompetensi prinsip manajerial dari para pemimpin organisasi. Pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah penyimpangan, peningkatan akuntabilitas, dan memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai prosedur. Langsung saja kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang kedua, apakah penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang ketiga, apakah kompetensi manajerial berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, apakah pengendalian internal, penerapan prinsip-prinsip good governance dan kompetensi manajerial secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja manajerial. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja manajerial. Yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh kompetensi manajerial terhadap kinerja manajerial. Yang keempat yaitu menganalisis pengaruh pengendalian internal, prinsip-prinsip good governance, dan kompetensi manajerial secara simultan terhadap kinerja manajerial. Jadi kita lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal dan tata kelola yang baik dan kompetensi manajerial terhadap kinerja manajerial. Yang kedua yaitu manfaat praktis, memberikan informasi dan merekomendasi bagi pemimpin organisasi atau manajer dalam meningkatkan efektivitas kinerja manajerial melalui pengetahuan, sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola yang baik, serta meningkatkan kompetensi manajerial. Lanjut saja kita ke kajian teori. Kajian teori di sini dibagi menjadi 2 yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat di sini yaitu variabel dependen kinerja manajerial, variabel Y. Kinerja manajerial ini merupakan kemampuan manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, dan menggerakkan dan mengendalikan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu variabel bebas atau variabel independen, pengendalian internal. Pengendalian internal ini adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas operasional. Langsung saja kita ke metode penelitian. Metode penelitian ini juga dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kasual. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner tertutup. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Jadi di sini uji validasi menggunakan korelasi Person-Product-Man untuk memastikan bahwa butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Yang kedua yaitu uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach, alpha, dan dengan kriteria bahwa nilai 0,7 menunjukkan konsistensi internal yang baik.
Langsung saja kita ke review jurnal. Jadi di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Manajerial, yang nama jurnal akuntansi. Pada tahun 2021, penulis di sini Widi Restu Amelia Putri dan Yuni Rosdiana. Kita lanjut ke riset gap. Di penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun pengendalian internal dan GCG sering disebut penting untuk meningkatkan kinerja manajerial, masih terdapat keterbatasan penelitian empiris secara spesifik dan penguji kedua variabel tersebut disimultan pada sektor tekstil di Bandung. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja manajerial pada perusahaan tekstil di Kota Bandung. Lanjut saja kita ke tinjauan teoritis. Jadi tinjauan teoritis di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kinerja manajerial, merupakan penyampaian perusahaan melalui proses atau kerangka kerja yang melibatkan kelompok sebagai satuan kesatuan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu pengendalian internal, sistem yang dirancang untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai prosedur dan kebijakan, pengamanan aset, peningkatan pengumpulan data akuntansi, dan meningkatkan efisiensi. Jadi pengembangan hipotesis di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Yang kedua yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Langsung saja kita masuk ke metode penelitian. Jadi jenis penelitian di sini yaitu jenis kuantitatif. Populasi yaitu 10 perusahaan tekstil di Kota Bandung dengan responden pada tingkat manajemen menengah. Data konsumer, teknik analisis data regresi berganda, uji F atau simultan, uji T parasial, dan koefisien determinasi yang menggunakan SPSS. Langsung saja kita ke hasil penelitian. Jadi pengendalian internal dan penerapan prinsip GCG berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial. Nilai yang signifikasi yaitu 0,000 atau 0,05. Secara parsial, kedua variabel juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Koefisiensi determinal atau sebesar 94,3%, artinya 94,3% ini variasi kinerja manajerial dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Lanjut saja kita ke kesimpulan. Jadi penerapan pengendalian intern dan prinsip-prinsip good governance atau GCG secara signifikan dan positif meningkatkan kinerja manajerial pada perusahaan tekstil di Kota Bandung. Semakin baik pengendalian internal dan penerapan GCG ini, semakin baik pula kinerja manajerial pada perusahaan. Yang terakhir yaitu saran penelitian. Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kebijakan pengendalian internal dan prinsip-prinsip GCG untuk menjaga dan meningkatkan kinerja manajerial. Perlu perhatian khusus untuk dimensi-dimensi utama untuk mengendalikan internal dan GCG agar penerapannya optimal. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.